Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas atau menjawab soal lanjutan matematika kelas 9 halaman 266 untuk nomor 18 dan 19. Oke, kita mulai dari nomor 18. Oke, kita mulai dari nomor 18. ABCD adalah persegi. Jika DE sama dengan CF, maka tentukanlah panjang DE, OE, OD, OC, dan OF. Kita tulis DE itu katanya sama dengan CF. Karena ini bentuknya adalah persegi, berarti setiap sisinya panjangnya adalah sama. Berarti bisa kita tulis bahwa AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu sama dengan nilainya 8 cm. Nah, pertama ini yang ditanya adalah DE ya. Bisa kita keluarkan segitiga ini. DCE ya, kita keluarkan. CE bisa kita hitung ya. CE bisa kita hitung, yaitu CE adalah BC dikurangi dengan EB. EB kan sudah tahu nih nilainya adalah 2 cm ya. Berarti CE adalah nilainya 6 cm. Setelah itu kita cari DE. DE kalau kita lihat dari segitiga yang ini, berarti DE itu kita pakai rumus Pythagoras. Berarti DE adalah DC kuadrat ditambah CE kuadrat. Lalu diakarkan. Berarti DC itu panjangnya adalah 8 ya, karena CD sama dengan 8. Kemudian CE itu panjangnya adalah 6 cm. Ini tadi kita sudah cari. Jadi akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat yaitu akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi panjang DE adalah 10 cm. Kemudian karena DE sama dengan CF ya, maka segitiga CED itu ya yang ini nih. CED itu kongruen dengan segitiga BFC. BFC ya, kongruen dengan segitiga BFC. Sehingga berarti bisa kita dapat bahwa sudut COE ya, COE ya, ini COE itu adalah sudutnya 90 derajat. Selanjutnya di sini kita gambar segitiga yang sebangun. Yang pertama yaitu ada DCE, lalu ada COE, kemudian ada DOC. DOC yang ini. Nah, untuk mencari yang B yaitu yang ditanya adalah OE. Berarti bisa kita pakai lihat segitiga yang ini OE ya, karena ada di sini OE. Kemudian dengan yang ini. OE itu sebanding dengan CE. OE sebanding dengan CE. Kemudian sisi yang bersesuaian lagi yaitu CE sebanding dengan DE. CE sebanding dengan DE. OE belum diketahui, itu yang kita cari. CE itu nilainya adalah 6 ya. Jadi kita tulis 6 di sini. Kemudian CE lagi di sini berarti 6 lagi. Lalu DE itu panjangnya adalah tadi sudah kita dapat yaitu ini 10. Kita tulis 10. Berarti tinggal kita cari OE berarti 6/10. Kita tulis dikali 6 pindah ke ruas kanan, jadi dikali 6. Hasilnya adalah 6 kali 6, 36. 36 dibagi 10 berarti 3,6 cm. Lanjut untuk mencari OD. Kita pakai yaitu di sini ada OD. OD itu sebanding dengan CD. Ini. OD sebanding dengan CD, lalu kita pilih lagi yang sebanding atau yang bersesuaian yaitu DC dengan DE. Maka OD itu yang kita cari, CD itu nilainya adalah 8 ya di sini. Kemudian DC lagi itu nilainya 8 juga sama. Kemudian DE nilainya adalah 10. Jadi kita tulis seperti ini.
Maka OD adalah 8/10. 8 kita pindah ke ruas kanan menjadi dikali 8. 8 kali 8 itu 64, dibagi 10 menjadi 6,4. Oke, itu untuk OD. Sekarang kita lanjut ke 18D. Oke, kita lanjut ke OC atau 18D. Yang ditanya adalah OC yang ini ya. Tadi OE sudah kita dapatkan 3,6, kemudian OD itu 6,4. Sekarang kita mau cari OC, kita pakai yaitu segitiga ini dan ini. Maka untuk mencari OC itu berarti OC sebanding dengan CD ya, OC per CD. Lalu OE itu sebanding dengan CE, maka OE per CE. OC belum diketahui atau yang kita cari, CD panjangnya itu 8, OE itu panjangnya 3,6, lalu CE panjangnya itu adalah 6. Setelah itu berarti tinggal OC 8 pindah ke ruas kanan menjadi 3,6 per 6 dikali dengan 8, maka hasilnya adalah 4,8. Kemudian yang E yaitu ditanya OF ya. OF itu adalah, ini di sini kita lihat OF itu adalah CF dikurangi CO. CO atau OC tadi sudah kita dapat 4,8. CF itu panjangnya adalah sama dengan DE, berarti 10. Berarti CF dikurangi CO menjadi 10 dikurangi 4,8, berarti jawabannya adalah OF sama dengan 5,2. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Oke, ini nomor 19. Hitunglah panjang sisi yang diberi label pada gambar di bawah ini, satuan dalam satuan sentimeter. Oke, pertama kita bahas gambar yang ini dulu, yaitu kita akan mencari di sini A dan B. Untuk bangun ini bisa kita pisahkan, yaitu menjadi segitiga yang sebangun, yaitu segitiga PST, yaitu ini kita keluarkan, lalu segitiga PQR. Ini PQR. Di sini PS panjangnya A, lalu di sini ada 9, kemudian ini panjangnya B, kemudian ini panjangnya PQ adalah 15, ini QR panjangnya 30, dan PR itu panjangnya 9 ditambah 12 yaitu 21. Maka untuk mencari A, tinggal kita cari A itu adalah bersesuaian atau sebanding dengan 15, jadi A per 15. Lalu sisi yang bersesuaian lainnya yaitu yang diketahui bisa kita ambil ini 9 per 21. Jadi untuk mencari A, 9 per 21, 15 pindah ke ruas kanan jadi dikali 15. Maka hasilnya ini bisa kita sederhanakan, dibagi 3, ini mendapat 5, ini 7. Jadi 9 kali 5, 45, ini per 7. 45 per 7 bisa kita rubah jadi bentuk campuran, jadi 63 per 7 atau desimalnya 6,43 cm. Sekarang kita mencari B. Kita lihat di sini B sebanding dengan 30, jadi kita tulis B per 30. Kita pilih sisi yang bersesuaian lagi, boleh ini 9 dengan 21 lagi. Lalu berarti B bisa kita hitung 9 per 21, 30 pindah ke ruas kanan menjadi dikali 30, jadi B sama dengan 9. Ini bisa kita sederhanakan, bagi 3 dulu, ini dapat 10, ini jadi 7. 21 bagi 3 jadi 7. Jadi tinggal 9 dikali 10 menjadi 90 per 7. Hasil campurannya adalah 12,6 per 7 atau kalau dijadikan desimal 12,8 cm. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya yang ini ya. Oke, kita bisa gambarkan segitiga yang sebangun, yaitu ada segitiga MQP, yaitu sebangun dengan MRL.
P sebangun dengan M, R, L. Oke, kemudian ada juga segitiga L, P, Q sebangun dengan L, M, N. L, P, Q ya sebangun dengan L, M, N. Oke, kita mulai untuk menghitung yang C ya. Kita lihat segitiga yang ini. C, kita lihat C senilai dengan C plus 7 atau sebanding ya. Ini kita tulis, jadi nulis itu boleh ke sini ke bawah, atau sebanding itu menulisnya boleh begini ya. Jadi C sebanding dengan C plus 7 dan 5 sebanding dengan 12. Jadi menulisnya boleh seperti ini. Jadi C per 5 itu sebanding dengan C plus 7 per 12 gitu ya. Kemudian ini tinggal kita kali silang 12 kali C, 12 kali C. Ini kita kali ke sini, jadi 5 kali C itu 5C, 5 kali plus 7 itu plus 35. Kemudian bisa kita pindahkan ke ruas kiri 5C-nya menjadi 12C dikurang 5C. Di ruas kanan tinggal 35, ini hasilnya adalah 7C, ini 35, jadi C sama dengan 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Jadi C jawabannya adalah 5. Berikutnya untuk yang D. Untuk D kita lihat di sini. D sebanding dengan D plus 5. D sebanding dengan D plus 5. Kemudian 7 sebanding dengan C plus 7. Jadi di sini bisa kita tulis D belum diketahui. Nah, di bawah tuh ada D lagi, berarti ya tetap kita tulis D plus 5. Kemudian ini 7. C tadi sudah kita dapat 5, jadi bisa kita hitung menjadi C plus 7 berarti itu 12. Lalu kita kali silang 12 kali D itu 12D. Lalu ini kita kali silang juga 7 kali D itu 7D. 7 kali plus 5 itu 35. Kemudian 7D pindah ke ruas kiri jadi 12D dikurang 7D. Hasilnya adalah 5D. Kemudian sama dengan 35. Jadi D sama dengan 7. 35 dibagi 5. Lanjut kita cari E. Untuk mencari E bisa juga kita gunakan ini ya. E itu sebanding dengan E plus 14, kemudian di situ ada 5 juga sebanding dengan 12. Kita tulis 5 per 12. Jadi kita kali silang lagi, 12 kali E itu 12E, lalu 5 kali E itu 5E, 5 kali plus 14 itu plus 70. Kemudian 5E ini kita pindah ke ruas kiri jadi 12E dikurang 5E hasilnya 7E. Terus ini di ruas kanan tinggal 70. Jadi E bisa kita hitung yaitu 70 dibagi 7. Hasilnya adalah 10. Kemudian untuk yang F bisa kita gunakan yaitu di sini ada F. Nih, F itu sebanding dengan 5. Jadi kita tulis F per 5. Lalu ada C plus 7 sebanding dengan 7. Jadi nulisnya C plus 7 per 7. Jadi ini F per 5. C tadi sudah hasilnya 5. Jadi C plus 7 adalah 12 per 7. Jadi F adalah 12 per 7. Kita tulis lalu 5 pindah ruas ke kanan jadi dikali 5. Jadi 12 dikali 5 itu 60 per 7. 60 per 7 itu kita rubah jadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 8, 4 per 7. Oke, kita lanjut untuk gambar berikutnya yaitu ini. Di sini bisa kita gambar ya segitiga CEF yaitu CEF sebangun dengan CAB. CAB kita isi angka-angkanya di CF ada 8, kemudian EF 6. Lalu ada CB, CB itu panjangnya adalah 8 ditambah di situ kelihatan P ya. Jadi 8 plus P. Lalu AB itu panjangnya adalah 9. Maka kita bisa cari P. Kita lihat dari sini 8 plus P itu sebanding dengan 8. Jadi kita tulis 8 plus P per 8. Lalu sisi yang bersesuaian lainnya yaitu 9 per 6. 9 per 6. Maka bisa kita kali silang.
ini 6 dikali 8 itu 48, lalu 6 dikali P itu 6P, lalu yang ini kita kali silang juga, yaitu hasilnya 72. Maka 6P sama dengan 48 pindah ke ruas kanan menjadi dikurang. Jadi 72 dikurang 48 yaitu 24, lalu 6 pindah ke ruas kanan menjadi dibagi, jadi 24 dibagi 6, jadi P adalah 4. Oke, kita lanjut ke segitiga yang sebangun, masih di gambar yang sama, yaitu kita pisahkan segitiga BGF, ya, kita lihat BGF ini, lalu kita pisahkan lagi segitiga BDC, yaitu BDC. Ini kita keluarkan BDC. Kita isi atau kita tulis angka-angka yang sudah diketahui. BF itu adalah P panjangnya. Tadi P udah kita dapat 4, jadi bisa kita tulis 4. Lalu GF itu adalah panjangnya Q, maka kita tulis Q. Lalu di situ ada BC adalah panjangnya 12 karena 8 ditambah P-nya 4, jadi BC panjangnya adalah 12. Kemudian dari DC itu 24. Maka kita bisa mencari Q dengan mencari yang bersesuaian Q per 24. Itu sama dengan yang bersesuaian lainnya 4 per 12. 4 per 12 bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4 menjadi 1 per 3. Berarti Q itu sama dengan 1 per 3, kita tulis 24 pindah ke ruas kanan, jadi dikali 24. 24 dibagi 3, hasilnya 8, 8 dikali 1, maka hasilnya Q sama dengan 8. Oke. Gambar berikutnya yang keempat. Oke, di sini kita bisa gambar segitiga yang sebangun, kita keluarkan yaitu segitiga TOS, yaitu ini TOS. Kita tulis sisi-sisi yang diketahui, yaitu di situ ada TO 14, kemudian ada TS itu 16, lalu ada OS itu 10. Segitiga ini sebangun dengan segitiga QOR. QOR. Kita tulis sisi yang diketahui, di situ ada OR 18, lalu ada O Q itu X panjangnya, lalu ada QR itu panjangnya Y. Kita cari X, maka kita lihat X sebanding dengan 14, kita tulis X per 14, lalu bisa kita cari yang bersesuaian lainnya, yang dua-duanya diketahui, yaitu 18-nya dulu yang ditulis, 18 per 10. Nih ya. Lalu tinggal kita cari X-nya, berarti bisa kita tulis 18 per 10, 14 pindah ruas kanan, maka dikali 14. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 2, 14 bagi 2, 7, 10 dibagi 2, hasilnya 5. Maka bisa kita hitung 18 dikali 7, itu 126 per 5. 126 per 5, kita hitung hasilnya adalah 25,2. Jadi X adalah 25,2. Berikutnya Y masih kita pakai dengan segitiga yang sebangun ini. Y kita lihat itu sebanding dengan 16. Lihat Y sebanding dengan 16. Maka Y per 16 sama dengan, kita pakai lagi yang tadi 18 per 10. Lalu kita cari Y, berarti tinggal kita tulis 18 per 10. 16 pindah ke ruas kanan dikali 16. Kita bisa sederhanakan di situ 18 sama-sama dibagi 2 dengan 10 menjadi 18 bagi 2 9, 10 dibagi 2 5. Jadi tinggal 9 dikali 16 menjadi 144 per 5. Hasilnya adalah 28,8. Nah, untuk berikutnya mencari Z itu bisa kita pakai segitiga yang sebangun. Di sini PQR ya, segitiga PQR dengan segitiga PST. Kita keluarkan, lalu kita tulis sisi-sisi yang sudah diketahui. Ini QR tadi sudah kita dapat, panjangnya yaitu 28,8. Kemudian PQ itu panjangnya adalah, di sini kita lihat 12 plus Z ya. Ini kan 12, ini Z. Jadi panjangnya PQ adalah 12 per Z. Kemudian PS itu panjangnya 12, lalu ada ST panjangnya 16.
Jadi untuk mencari Z, karena Z ada di sini, berarti dia 12 plus Z itu bersesuaian atau sebanding dengan 12. Jadi kita tulis seperti ini, 12 plus Z per 12. Itu sama dengan 28,8 itu sebanding dengan 16. Jadi kita tulis 28,8 per 16. Ini bisa kita hitung dulu, 28,8 itu dibagi 16, hasilnya adalah 1,8. Maka kita kali silang 12 kali 1,8 itu hasilnya 21,6. Di sini masih 12 plus Z. Jadi kita cari Z, 12 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi dikurang. Jadi di sini 21,6 dikurang 12. Jadi Z hasilnya adalah 9,6. Oke, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.